sehingga kami boleh selalu bersyukur di hadapan-Mu. Dan sore hari ini Engkau akan memberikan lagi yang terbaik buat kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami mau tahu Tuhan, apa yang menjadi isi hati dan pikiran-Mu buat setiap kami. Tolong kami, mampukan kami, untuk kami boleh lebih lagi mengenal isi hati-Mu, cara berpikir-Mu, dan kami hidupi itu dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, yang Kau utus untuk menyampaikan berita baik, kabar baik buat setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, kami cabut sampai kepada akar-akarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau gantikan dengan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat Ibu Erti dan Pak Wirawa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Sore hari ini saya membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan, sebuah kata yang sangat powerful, yang kalau Bapak Ibu Saudara dengar, kata ini hanya diberikan untuk sesuatu yang pantas diberikan pujian. Kata ini adalah hanya sebuah kata yang hanya diberikan pada karya-karya besar, untuk sesuatu pekerjaan yang luar biasa dan dianggap agung. Kata itu adalah ini, boleh tolong dijudul masterpiece. Saudara tahu arti masterpiece apa? Bahasa Indonesia mahakarya. Tapi tahukah saudara bahwa saudara dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan? Saudara dan saya adalah mahakaryanya Tuhan. Walaupun kalau dilihat dari tampang kurang meyakinkan. Coba lihat kiri kanannya dulu. Tampangnya kayaknya kurang meyakinkan. Tapi bilang kiri kanannya, kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Haleluya. Ini bukan soal tampang saudara, tapi soal kebenaran. Amin. Karena kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang saudara lihat. Kita hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah mahakaryanya Tuhan. Kita buka ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Tolong baca sama-sama ya. Ada di sini semua. 2, 3. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya percaya kita semua sama-sama tahu bahwa hidup kita ini dibuat oleh Tuhan. Amin. Kue ini juga buatan. Cendol tadi saya lihat ada apa nih namanya, es buah, itu buatan juga. Semua buatan. Apakah buatan yang seperti itu yang dimaksudkan? Karena waktu saya pelajari kalimat ini, karena kita ini buatan Tuhan, ternyata kata buatan ayat tersebut bukan sekedar buatan seperti orang membuat kue, orang membuat cendol, membuat es buah, bukan. Tapi kata buatan pada ayat tersebut diambil dari kata ini. Next. Jadi kata ini ada ya? Kata buatan dari Efesus 2 sebelumnya itu diambil dari kata poema. Poema bukan puma. Kalau puma itu sepatu ya. Ini poema. Poema itu artinya masterpiece, mahakarya. Jadi karena kita ini adalah mahakaryanya, itu bahasa aslinya dari bahasa Yunani. Kata poema itu jadi bukan sekedar dibikin, bukan cuma sekedar dibuat seperti orang buat kue, seperti orang buat apapun, atau seperti orang buat kursi mungkin. Poema itu artinya bukan hanya sekedar buatan, walaupun memang kalau saudara baca di kamus itu tulisannya poema itu buatan. Tapi lebih lagi, lebih dalam lagi, itu bukan juga hanya sebuah karya, tapi melebihi sebuah karya. Kata poema tadi itu saya bilang ini, mahakarya, masterpiece. Kalau saudara dulu, Bapak Ibu Saudara pernah tahu dulu di sepanjang Jalan Pasar Baru, di trotoar itu ada banyak dijual lukisan, betul ya? Mungkin saudara pernah kasih foto di situ, terus saudara minta tolong digambarin, dilukiskan. Ya, saya pernah buat foto di situ. Mungkin saya nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Oh, Pak Bayu pernah ya? Ya di Pasar Baru nih. Itu banyak tuh ya Pak ya. Itu ada lukisan-lukisan, foto-foto, ya kan? Ya, saya juga pernah dikasih sama Mei
lukisan foto saya sama istri, nggak tahu dia buat di mana tuh. Nah, lukisan-lukisan itu yang di Pasar Baru itu juga dibuat oleh seseorang, betul kan ya? Lukisan itu karya seseorang, tapi lukisan itu tidak diakui dunia sebagai mahakarya, betul? Tapi kalau saya tunjukkan gambar ini pada saudara, next. Tadi ada Mona Lisa. Itu udah normal. Kira diminta ada ya, nggak diminta ada ya. Ada. Ya. Itu kalau saudara tahu lukisan ini diberi judul tadi Pak Benaw bilang Mona Lisa. Lukisan lain tadi yang saya bilang di Pasar Baru juga sama-sama lukisan, betul? Tapi sama ini lukisan Mona Lisa sama juga, sama-sama dibuat. Bedanya apa? Lukisan yang ada di trotoar Pasar Baru dengan lukisan Mona Lisa, lukisan yang dibuat di Pasar Baru itu hanya sekedar karya dari seseorang. Tapi lukisan Mona Lisa ini bukan hanya sebuah karya semata. Lukisan ini disebut sebagai masterpiece, mahakarya. Itu bedanya. Makanya kalau di lukisan di Pasar Baru, saudara bisa tawar. Betul kan ya? Saudara datang, Mas, berapa duit nih lukisan? Anggaplah dia bilang ini, 100 juta Mas, 100 juta Pak. Gila loh, masa lukisan begini 100 juta gitu kan? Karena dia tawar, dia buka harganya semau-maunya, saudara juga tawar ya, 250 ribu deh Pak. Ya kan? Kita tawar semau-maunya kita juga. Paling dia belajar begini, Bapak, kalau memang maunya segitu ya sudah Pak, ambil aja. Ya, lukisan di Pasar Baru bisa ditawar karena itu cuma sekedar karya. Tapi kalau sebuah mahakarya, kita nggak bisa begitu. Saya kasih info sedikit mengenai Mona Lisa. Ini dibuat seorang seniman, seorang pelukis yang hebat, namanya Leonardo DiCaprio. Oh salah ya, betul. Oh iya. Mana fotonya ini? Ini tongolin dulu karena saya belum minta tongolin dulu, nanti gak seru. Ya, ini dia penciptanya. Kalau Leonardo DiCaprio itu teman saya yang mencetak Titanic itu. Bukan. Ya, tapi Leonardo da Vinci ini seorang seniman yang hebat. Jadi awalnya dia buat lukisan Mona Lisa ini karena pesanan seorang bangsawan. Ada seorang bangsawan yang terkenal pada masa itu. Dia sangat kaya raya sekali. Dia ingin memberi hadiah yang terbaik buat istrinya. Hadiah sebagai penghargaan buat istrinya yang cantik dan sangat dia cintai. Makanya bangsawan tersebut minta Leonardo da Vinci untuk membuat sebuah lukisan. Saudara tahu kira-kira berapa lama Leonardo da Vinci habiskan waktu untuk membuat lukisan Mona Lisa? Ada yang tahu? Butuh 2 tahun lamanya untuk melukis lukisan Mona Lisa. Leonardo menyelesaikan lukisan Mona Lisa dalam waktu 2 tahun. Dan sampai hari ini, kalau ada yang mau beli lukisan Mona Lisa tersebut, jangan harap nggak akan pernah bisa. Tidak seperti lukisan yang di Pasar Baru, betul? Karena lukisan Mona Lisa ini dianggap sebuah mahakarya. Lukisan Mona Lisa ini sudah menjadi masterpiece, maka sudah tidak bisa dibeli lagi. Bahkan dulu saya dengar ada seorang raja yang pernah mau beli lukisan Mona Lisa, tapi nggak bisa. Dan kalau saudara mau lihat lukisan ini, saudara harus bayar harganya. Lukisan Mona Lisa ini saya baca tersimpan di sebuah museum di Prancis. Diletakkan dalam sebuah kotak kaca yang anti peluru dengan penjagaan yang ketat. Kalau orang datang ke museum itu, mereka cuma untuk melihat lukisan Mona Lisa. Dan saudara tahu itu perlu antri panjang. Bahkan saya dengar sampai dengan hari ini ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang setiap tahunnya yang ingin melihat lukisan Mona Lisa. Kalau lukisan di Pasar Baru, saudara nggak perlu antri untuk melihatnya. Amin, ya kan? Nah, ini gambaran yang saya coba gambarkan kepada setiap kita. Bedanya karya dengan mahakarya itu jelas beda, saudara. Dan tadi firman Tuhan katakan bahwa kita ini mahakaryanya Tuhan. Kita ini bukan cuma sekedar buatan. Kita ini bukan cuma sekedar karya biasa. Kita ini mahakaryanya. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan buat sebagai masterpiece-nya Tuhan. Karena itu kita perlu mengerti kebenaran ini. Tapi bukan hanya
Saudara, tapi kita menghidupi kebenaran ini karena faktanya adalah saudara dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Dan saya mau kasih tahu begini, sebagai masterpiece-nya Tuhan, saudara dan saya akan diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Amin. Gak cuma ditaruh diletakin di pinggir trotoar, enggak saudara. Itu mah karya biasa, buatan biasa. Sama seperti lukisan Mona Lisa, ditaruh tadi saya bilang di dalam museum, dalam kaca anti peluru, bahkan tidak ada label harganya karena sudah melampaui harga. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kalau lukisan di pasar baru ya bisa ditawar, ada harganya itu. Kalau Mona Lisa nggak ada. Nah, posisi kita di dalam Tuhan Yesus itu sama. Tadi saya bilang kita itu diperlakukan istimewa oleh Tuhan Yesus. Kita terlindungi oleh Tuhan Yesus seperti biji matanya Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa menyakiti saudara dan saya, tidak ada yang bisa menyentuh saudara dan saya, bahkan sakit penyakit, roh maut, roh kecelakaan tidak akan bisa menyentuh kita tanpa izin Tuhan kita. Karena kita dilindungi Bapak Ibu Saudara, kita dijaga, kita dibuat ekstra benar-benar oleh Tuhan kita. Waktu kita mengerti identitas kita ini sebagai masterpiece-nya Tuhan, saya percaya seharusnya kita tidak akan pernah khawatir akan hidup kita. Kita pasti akan selalu dijaga, kita pasti akan selalu dilindungi, kita pasti akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Waktu anak saya sakit, saya banyak pengalaman dengan Tuhan. Sama seperti doa Ibu Linda tadi. Tuhan, ini anak saya. Tuhan kasih buat saya. Saya udah melayani Tuhan nih. Saya udah gak kerja yang lain. Saya bilang begitu sama Tuhan. Malam-malam saya berdoa. Saya udah gak kerja apa-apa lagi Tuhan. Saya melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tapi anak saya kok sakit. Saya bilang begitu. Saya gak dapat apa-apa untuk saya berdoa gitu. Biasa aja. Tapi saya nonton sebuah konten. Tiba-tiba di konten itu ada seorang hamba Tuhan yang sakit kanker. Istrinya juga berdoa begitu. Tuhan, bukankah suami saya sudah melayani Tuhan? Tahu suaminya bilang apa? Jangan transaksional dengan Tuhan. Saya langsung tersentak. Oh, kalau gitu saya selama ini doa transaksional. Saya udah melayani Tuhan. Masa anak saya sakit? Jadi saya harus gimana? Saya bersyukur aja. Saya langsung naikkan pujian syukur. Detik itu urapan Tuhan turun. Saya tanya Tuhan bagaimana? Saya lihat anak saya tidur, dua-duanya di atas, saya di bawah sambil berdoa. Sungguh-sungguh waktu itu Tuhan bilang begini, dulu di kamar ini waktu mereka belum ada, kamu sendiri. Tapi kalau mereka ada saat ini, karena saya punya mereka, saya titipkan mereka kepada kamu. Mereka bukan punya kamu, mereka hanya saya titipkan buat kamu. Mereka itu punya saya Bapa mereka. Saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan terhadap mereka lebih daripada kamu. Saya malu saudara. Waktu Tuhan bilang begitu, saya diam. Tuhan bilang begini, nanti masuk surga tidak ada anak bisa bela ayahnya, ayah bisa bela anaknya, istri bisa bela suaminya. Tuhan, saya kan udah melayani suami istri saya, kok masuk neraka? Misalnya begitu. Gak ada yang bisa. Semua masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk bertanggung jawab hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya izinkan terjadi sesuatu sama anak saya, karena saya tahu apa yang saya harus perbuat terhadap dia, saya langsung diam pada waktu itu. Karena saya tahu kita sebagai manusia seringkali memang pengen supaya keluarga kita bahagia, tapi ternyata Bapa di sorga, Dia lebih tahu cara membahagiakan keluarga kita daripada kita. Saya dapatkan itu. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara sudah tua sekarang, mungkin tidak ada selalu yang bisa yang menjaga Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Bapak Ibu Saudara terbatas. Mereka tidak bisa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, menjaga Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi yang paling setia, yang selalu ada bersama dengan kita. Waktu kita mengerti bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan, ini juga yang harus kita sadari. Kita tidak akan pernah perlakukan hidup kita sembarangan. Kita nggak akan hidup sembarangan. Karena kita ini mahakaryanya Tuhan. Amin. Coba lihat lagi kiri kanannya. Nah itu, sudah yakin sekarang? Saudara mahakaryanya Tuhan atau masih belum yakin? Kalau kita tahu
yang demi jabatan, demi semua, dia jual hidupnya. Di sini nggak ada, amin. Di sini semua setia karena kita tahu bahwa kita ada mahakaryanya Tuhan. Hidup kita terlalu berharga di hadapan Tuhan, seharga darah Yesus. Tuhan bukan hanya sekedar membuat kita, tapi Tuhan menjadikan kita mahakarya. Kembali ke ayat yang berikutnya, Efesus 2:10. Karena kita ini buatan poema Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebagai mahakaryanya Tuhan, Dia punya tujuan buat setiap kita. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi jauh sebelum Tuhan menenun saudara dan saya, jauh sebelum Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita, bahkan jauh sebelum Tuhan menciptakan kita ada di bumi ini, Tuhan sudah mempersiapkan kita sebelumnya. Amin. Dari sini kita mengenal, dari sini waktu saya siapkan ini, saya mengenal pribadi Tuhan, bahwa dia itu pribadi yang sudah mempersiapkan segala sesuatu. Amin. Dia itu pribadi yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya di depan. Tuhan itu sudah susun rencananya, bahkan jauh sebelum kita ada di bumi. Dia sudah susun semua rencananya buat hidup saudara dan saya. Dia sudah atur sebelum kita dibentuk, sebelum kita ada di bumi ini, Dia sudah rancangkan semuanya. Jadi kalau kita paham dengan hal ini, kita harusnya memiliki hati yang berserah penuh pada rancangannya Tuhan. Kita seharusnya memiliki hati yang terus-menerus minta kehendak Tuhan, tujuan Tuhan untuk apa yang sudah Dia rancangkan buat hidup saudara dan saya, yang terbaik, yang pastinya yang Dia siapkan buat hidup saudara dan saya. Dan kalau kita memahami hal ini, kita tidak akan berjalan dalam keinginan kita sendiri, dan tidak akan berjalan dalam kehendak kita sendiri, tidak akan berjalan dengan kemauan kita sendiri, tapi kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Karena kita mahakaryanya Tuhan, diciptakan bukan tanpa tujuan. Saudara tahu, Tuhan kita itu bukan tipikal yang iseng. Amin. Dia membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu tanpa maksud. Kalau buat sesuatu atau mengerjakan sesuatu tanpa maksud, itu iseng menurut saya. Tapi tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara, bahwa keberadaanmu di bumi ini bukan karena keisengan Tuhan. Amin. Tapi mungkin saudara bertanya malam hari ini, tapi Pak, keadaan saya kok begini Pak? Terlepas bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekarang ini, saya mau beritahu bahwa Tuhan tidak pernah iseng waktu membuat saudara dan saya ada di bumi. Melainkan Tuhan punya tujuan. Karena tadi saya katakan, kita bukan sekedar buatan, kita ini masterpiece-nya Tuhan, diciptakan dengan tujuannya Tuhan. Dan tujuan Tuhan buat kita bukan tujuan yang recehan, bukan tujuan yang kecilan, bukan tujuan yang biasa, bukan saudara. Tolong Bapak Ibu Saudara pahami ini. Kerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena Dia udah rancangkan semuanya. Dan bukan hal yang kecil tadi saya katakan. Di ayat ini ditulis bahwa tujuan Tuhan bagi kita semua sebagai mahakaryanya Tuhan adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa sih yang Tuhan mau? Apa sih kehendak Tuhan buat saya? Supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Kalau saudara lihat maksud di ayat ini, bukan di dalam Tuhan ya. Ya, walaupun saya percaya kita semua wajib hidup di dalam Tuhan, amin. Tapi kalau saudara lihat kalimatnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang itu bukan yang besar, yang itu yang kecil, bukan menggunakan huruf besar. Berarti tujuan Tuhan itu begini. Tuhan mau, kehendak Tuhan bagi kita adalah kita hidup dalam pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu harus terus kita hidupi saudara. Pekerjaan baik itu harus terus kita lakukan, bukan cuma sekali-sekali kita hidupi, bukan. Tapi kita mengerti bahwa kita identitasnya sebagai masterpiece-nya Tuhan, maka kita akan melakukan
Karena begini, next PowerPoint. Identitas akan menentukan tujuan. Tujuan akan menentukan tanggung jawab dalam hidup kita. Next lagi. Kita masterpiece Tuhan yang dibuat dengan tujuan, dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mengerjakannya. Sekarang saya akan masuk. Lalu bagaimana Pak? Pekerjaan bagaimana? Pekerjaan baik bagaimana yang dimaksudkan Tuhan bagi kita untuk dikerjakan? Saya lanjut, amin. Berapa menit? Masih 20 menit kira-kira. Pekerjaan next, tolong. Pekerjaan baik bagaimana yang dimaksudkan Tuhan bagi kita untuk dikerjakan? Nah, kata pekerjaan baik di dalam ayat yang tadi kita baca itu memakai kata asli begini. Next PowerPoint. Kenapa saya selalu pakai kata asli? Karena saya nggak mau asal-asal tafsir. Saya mau lihat kata aslinya apa supaya tafsiran saya nggak jauh melenceng. Jadi saya cari kata aslinya apa supaya tafsiran saya mendekatilah. Jadi pekerjaan baik itu bahasa Yunaninya, karena perjanjian baru itu selalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ergon agathos. Ergon artinya pekerjaan, agathos artinya baik. Jadi ergon agathos artinya pekerjaan baik. Ada 3 hal yang dimaksudkan untuk kita kerjakan dari arti pekerjaan baik. Yang pertama, next PowerPoint. Pekerjaan baik itu adalah perbuatan baik, saudara. Sebagai masterpiece-nya Tuhan, next ada? Nih, perbuatan baik. Sebagai masterpiece-nya Tuhan, di hati kita, di pikiran kita, seharusnya saudara dan saya selalu ada di pikiran kita bagaimana caranya untuk berbuat baik. Itu yang harusnya ada di pikiran kita. Pikirkan apa yang harus kita siapkan untuk kita bisa berbuat baik. Pikirkan dan lakukan bagaimana caranya hari ini saudara dan saya bisa mengerjakan pekerjaan baik. Amin. Karena kita masterpiece-nya Tuhan. Kalau orang lain di luar sana, mereka hanya berpikir untuk bagaimana caranya berbuat jahat. Siapa lagi yang bisa gua rugikan? Siapa lagi yang bisa gua pergunakan? Itu orang di dunia sana. Tapi saudara dan saya enggak. Kita masterpiece-nya Tuhan, amin. Kita harusnya berpikir bagaimana caranya hari ini saya bisa berbuat baik. Apa yang harus saya lakukan? Dan itu dimulai dari rumah kita, saudara. Dari istri kita, dari suami kita, dari orang-orang di dalam rumah kita, asisten rumah tangga, itu dulu targetnya. Ada seorang anak hamba Tuhan tiba-tiba komplain sama papanya, "Papa, saya mulai saat ini nggak mau lagi jadi anak papa." "Kenapa, nak?" "Saya mau jadi jemaatnya papa aja." "Kenapa? Kok kamu bilang begitu?" "Karena papa cuma baik kalau di gereja. Di rumah papa nggak baik. Papa beda dengan di gereja. Kalau di gereja sama jemaat gimana kabarnya? Tapi kalau di rumah enggak, bertolak belakang, Pak." Itu anaknya bilang gitu sama Pak Pendetanya. Karena rupanya banyak orang di luar sana baik, sama orang di luar baik, tapi di rumahnya nggak terkenal baik. Di sini nggak ada, men. Ini pendeta yang di luar sana. Tapi Tuhan mau kita berbuat baik dulu sama yang di rumah kita. Kita bertanggung jawab buat orang di rumah kita, baru kepada komunitas rohani kita, lingkungan rumah tempat tinggal, baru pekerjaan kita, supaya mereka merasakan perbuatan baik kita, men. Next ayatnya, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan bilang begini, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Jangan jemu-jemu berbuat baik. Alkitab bilang buat kita sore hari ini, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berbuat baik, amin. Tapi dia backstabber, Pak. Saudara pernah dengar istilah backstabber? Saya baru dapat tadi dari anak saya. Istilah itu istilah zaman sekarang. Papa nggak tahu backstabber. Jadi kok anak saya bilang itu, backstabber apa? Backstab katanya, pengkhianat. Sifatnya itu backstab, pelakunya itu namanya backstabber. Nah, itu istilah zaman anak now. Zaman now kita perlu tahu juga ya. Dia backstabber, Pak, katanya gitu. Anak saya cerita, apa? Pengkhianat, menusuk dari belakang, katanya begitu. Ada banyak orang
mengkhianati kita. Ada banyak orang menusuk dari belakang kita. Tapi kita nggak begitu, amin. Biarin aja mereka lakukan itu. Emang dunia seperti begitu. Dunia sedang mempertontonkan pengkhianatan, nusuk dari belakang, itu yang dunia pertontonkan. Tapi kita nggak seperti itu, amin. Karena kita mahakaryanya Tuhan. Biarkan saja dunia melakukan seperti itu, karena dunia memang seperti itu. Tapi kita mahakarya Tuhan terus berbuat baik, walaupun orang tidak membalas perbuatan baik kita. Bahkan saya mau bilang begini, meskipun seakan-akan orang sedang mempergunakan kita. Dia pergunakan saya, Pak, untuk kepentingannya dia. Saya dipergunakan. Jangan kita berpikiran negatif. Dia cuma mempergunakan saya aja, Pak. Habis itu nggak ada tuh balas budinya. Ya, tetap berpikir positif bahwa begini. Oh, kalau saya dipergunakan buat orang, dipergunakan oleh orang lain, berarti hidup saya berguna. Betul ya? Saudara bukan pribadi yang useless dan tidak berguna. Kalau kita pribadi yang tidak berguna, orang lain nggak akan pergunakan kita. Tapi karena saudara adalah dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan, kita berguna buat orang lain, maka biarkan orang mempergunakan kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berguna bagi orang lain. Berpikirlah positif seperti begitu. Ayat 10 dibilang begini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang harus kita berbuat baik. Tidak membedakan suku, tidak membedakan agama. Oh, dia agamanya ini, enggak. Yang ini begini, enggak. Semua orang. Orang termasuk orang yang menyakiti kita, termasuk orang yang berkhianat, termasuk orang yang hanya mempergunakan kita. Tadi saya katakan, buat baik kepada semua orang. Tetapi firman Tuhan bilang gini, tetapi terutama, berarti ada yang lebih utama dong, kepada kawan-kawan kita seiman. Ternyata yang terutama Alkitab katakan kepada kawan-kawan kita seiman. Itu arti ergon agathos, atau pekerjaan baik yang pertama. Yang kedua, excellent. Excellent itu saya gambarkan begini. Excellent posisinya lebih daripada profesional. Saya kasih contoh. Saya suka bawa anak saya ke dokter. Dokter itu profesi, betul? Jadi kalau datang dokter, itu yang paling lama kalau saya datang sama mama saya, sama omanya. Semua ditanya sama dokternya. Dokternya udah putus-putusin, udah maksudnya gini, masih ada pasien lain gitu kan. Jadi jangan banyak tanya gitu kan, masih ada banyak pasien yang menunggu. Tapi mama saya tanya terus, ini kali ini gimana dok? Udah, nanti kalau ketemu di luar, dia lagi di jalan, kalau dokternya nggak ditegur, dia nggak tegur kita. Dia biasa aja. Itu yang saya alami sih. Kalau bapak yang sudah alami lebih dari itu, ya luar biasa. Dokter cuma jalan aja, nggak ada tegur, nggak ada begitu, karena dia profesional. Contoh lah, kalau bapak ibu saudara naik pesawat, datang naik pesawat, masuk, dikasih unjuk sama pramugarinya. Oh, tempat bapak di sini. Kalau bapak ibu saudara taruh bag di kabin, nggak bisa dibantuin sama mereka kan? Ya kan, dibantuin. Begitu saudara udah keluar dari pesawat, saudara bawa barang, pramugari yang sama bisa gini, Pak, Bu, ada yang bisa saya bantuin? Enggak. Kenapa? Karena itu profesional. Karena profesinya. Di luar profesi enggak. Tapi excellent enggak begitu. Di hadapan siapapun, walaupun saudara tidak dilihat oleh bos saudara, saudara tidak dilihat oleh orang lain, enggak ada yang memuji saudara, saudara tetap lakukan pekerjaan baik. Itu yang namanya excellent. Saudara nggak nunggu dipuji, saudara nggak nunggu orang lihat, saudara hanya lakukan yang terbaik karena saudara tahu bahwa saudara adalah mahakaryanya Tuhan. Melakukan yang excellent. Gak ada orang punya seperti ini, spirit of excellence. Kita harus punya seperti itu, bahwa kita menolong orang bukan hanya untuk dilihat dalam pekerjaan. Mungkin gak dilihat sama bos saudara, gak dipuji, tapi saudara lakukan terus yang excellent, maka saudara akan lihat promosi itu datang daripada Tuhan. Waktu saudara menjual sesuatu, jangan curang-curang. Di luar sana banyak yang curang-curang, di sini enggak, amin. Berikan yang terbaik. Katakan yang sebenarnya, oh barang saya begini. Mereka mau beli atau enggak, yang pasti saudara lakukan excellent. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Arti daripada pekerjaan baik adalah honorable,
terhormat. Saya percaya setiap kita ingin dihormati, amin. Semua manusia pasti ingin berada dalam posisi terhormat, betul ya? Nah, ini hal yang sangat wajar Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau kasih tahu begini, jangan pernah pakai cara apapun untuk kita bisa dihormati manusia. Sistem di dunia ini kita sudah lihat, kita sudah nonton, mengajarkan bagaimana supaya orang bisa jadi terhormat walaupun dengan cara-cara yang nggak benar. Betul ya? Dunia ini menggambarkan dengan cara-cara yang nggak benar. Yang penting saya dapat posisi, saya terhormat. Mereka lakukan berbagai macam karya, sebagai macam cara untuk mendapatkan posisi yang terhormat. Tapi sebagai mahakarya Tuhan, saya mau kasih tahu kita punya cara yang berbeda untuk menjadi terhormat. Kita nggak sama dengan dunia ini yang melakukan berbagai macam cara supaya kita bisa dihormati orang, supaya kita bisa terhormat. Enggak. Yesus ajarkan kita supaya kita bisa menjadi terhormat. Ini yang Yesus ajarkan, agar kita menjadi terhormat. Suatu ketika, saya mau selesai. Waktu Yesus sudah mau dekat waktunya untuk disalibkan, kita sama-sama sudah pernah baca, dia masuk ke Yerusalem, betul? Kota Yerusalem. Semua orang pada waktu itu dari segala bangsa, Alkitab bilang, datang untuk merayakan Paskah pada waktu itu, karena Yesus meninggal pas hari raya Paskah. Yesus disalib pas Paskah. Waktu mereka dengar bahwa Yesus segera masuk ke Yerusalem, mereka semua sudah siap menyambut Yesus yang masuk kota Yerusalem. Yesus waktu itu pakai keledai. Dan waktu Yesus sudah masuk ke Yerusalem, Alkitab menceritakan di kitab Yohanes, mereka ambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus, betul ya? Sambil berseru-berseru, Hosana, Hosana. Yesus diluk-lukan, Yesus disambut, Yesus terhormat pada saat itu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan mereka menyebut Yesus sebagai Raja Israel. Mereka menempatkan Yesus sebagai posisi yang terhormat, Raja Israel pada waktu itu. Mereka semua menghormati Yesus. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat selanjutnya, ini yang Yesus ajarkan. Next. Ini caranya supaya bisa jadi terhormat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangi nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dengan kalimat lain Yesus ajarkan ini, matikan semua keinginanmu, matikan semua kehendakmu yang bertujuan cuma supaya kita dapat penghormatan dari manusia, yang bertujuan cuma untuk supaya saudara mendapatkan tempat terhormat. Yesus dengan kalimat lain bilang, matikan keinginanmu yang seperti itu. Karena ada banyak orang, semua orang kita lihat yang ada di dunia ini ingin menjadi kaya. Kenapa? Supaya dihormati orang. Di berbagai macam tempat, di berbagai macam lingkungan, mereka ingin supaya menjadi kaya, dihormati manusia. Sehingga mereka lakukan cara apapun untuk menjadi kaya, supaya kalau mereka kaya, mereka dihormati oleh manusia. Itu dunia. Tapi begini yang Yesus ajarkan, ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Sama-sama baca, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Waktu saudara dan saya melayani Tuhan dan ikut caranya Tuhan, matikan semua keinginan kehendak kita untuk kita dapat dihormati sama manusia. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah barang siapa melayani untuk dapat tempat hormat, Yesus bilang layani Tuhan, layani sesamamu, maka kita akan dihormati oleh Bapa di sorga. Itu caranya yang Yesus ajarkan, layani Bapak Saudara. Ada satu firman waktu Yesus datang kembali nanti, kalau saudara baca nanti di Matius 25:37, kan Yesus kumpulkan kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Yesus bilang kepada yang domba-domba, pada orang-orang benar, karena waktu saya lapar, kamu memberi saya makan.
Waktu kami haus, kamu memberi saya minum. Waktu kami tidak punya pakaian, kamu memberi saya pakaian. Terus orang-orang benar itu nanti akan bertanya begini, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau makan? Kapan kami melihat engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka pada waktu itu firman Tuhan bilang, raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Paham maksudnya di sini? Orang yang melayani Tuhan, dia pasti akan melayani sesamanya. Amin. Tidak semua dipanggil untuk melayani sesama dengan cara seperti saya berkhotbah, nggak semua. Tapi semua kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Paham maksudnya? Ada yang dengan cara berkhotbah, itu artinya juga sedang melayani Tuhan dan sesama. Waktu kita berkhotbah, kita bukan untuk dipuja-puja, tapi kita sedang melayani Tuhan dan sesama. Ada yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan cara seperti keluarga Pak Birawa yang mereka lakukan selama ini. Itu saya bercontoh, buka rumah mereka, berikan waktu mereka. Seharusnya mereka punya acara yang lain, mereka punya kepentingan yang lain, tapi mereka siapkan semua untuk melayani kita dengan ibadah. Panggil semua hamba-hamba Tuhan, bagikan firman Tuhan, menyiapkan semua hidangan. Tadi kata Opa, ini nggak murah ini. Opa bilang seperti begitu. Bahkan ulang tahun kita dirayakan, anniversary pernikahan dirayakan. Semua itu bentuk melayani Tuhan dan sesama. Betul ya? Yang Tuhan ingin kita kerjakan sesuai dengan panggilan kita. Nah, itu cara Tuhan Yesus ajarkan kita untuk kita menjadi terhormat. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi yang terlebih dan terpenting di hadapan Bapa di sorga. Pertanyaannya malam hari ini, kita mau dihormati oleh manusia atau dihormati oleh Bapa di sorga? Karena seringkali dihormati manusia belum tentu dihormati Bapa. Dihormati manusia hanya selama kita hidup. Waktu kita mati, selesai. Gak ada lagi penghormatan buat setiap kita. Tapi kalau melayani seperti yang Yesus ajarkan, layani manusia, layani Tuhan dengan cara, saya percaya kita akan dihormati Bapa di sorga dan juga akan dihormati oleh manusia. Ini yang saya mau bagikan sore hari ini tentang masterpiece. Masterpiece, saudara saya dan ciptaannya Tuhan yang terbaik, mahakaryanya Tuhan, dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Perbuatan baik. Pekerjaan baik itu apa? Excellent. Yang terbaik yang dilakukan. Dan yang ketiga, terhormat. Kita lakukan semuanya itu supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena kita mulai sekarang pulang dari rumah ini, kita sadari, kita semua termasuk saya, sadari bahwa kita masterpiece-nya Tuhan. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai mahakaryanya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami berikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, untuk semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Engkau hebat dan luar biasa. Kami hanya sampah-sampah yang sebetulnya tidak berguna, tapi Tuhan jadikan kami sebagai mahakarya-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tolong ingatkan ini buat setiap kami Tuhan, supaya kami lebih lagi menjaga kehidupan kami dengan baik, sesuai dengan yang firman-Mu katakan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Yes, kita dalam mahakaryanya Tuhan. Oleh sebab itu, kita tetap setia sama Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Faldo untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pastor dan keluarga. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Tapi sebelum kita mau memberi yang terbaik, kita mau bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan.
Mana kami boleh mengucap syukur. Kami adalah mahakarya yang Tuhan sudah jadikan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, keajaiban Tuhan, untuk perbuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami semakin yakin kalau kami adalah anak-Mu yang berharga Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami cukup mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kau tidak pernah melihat jumlah, Kau tidak pernah melihat nilai nominal yang kami berikan, tapi Kau mau melihat hati kami yang mau memberi. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa membeli Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membeli Tuhan semua yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Tapi kami mau memberi hidup kami, hati kami ini buat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami lebih lagi Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sambil memberikan persembahan. Buat saya, buat tidak ada kalau pakai kamu tidak dengan tangannya apa ku datang ke hadiratmu. Mari kita satu hati dan kita bersama, kita berdoa. Tuhan, kami sudah berkumpul di tempat ini, kami bersekutu, kami telah mendengarkan berita firman yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Valdo. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu tadi tidak hanya untuk kami mendengar, tetapi lebih daripada itu kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Kami lemah Tuhan, tetapi kami mohon
Roh yang kudus terus menuntun kami, biar firman yang telah kami dengar itu kami akan melakukan di dalam hidup beriman kami. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Faldo di dalam pelayanannya, di dalam keluarga. Tambah-tambahkan hikmat di dalam pengajaran akan kesaksian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang datang pada sore menjelang malam hari ini, kami akan bersatu hati di dalam syafaat kami. Kami ingin mendoakan akan bangsa dan negara kami. Peristiwa besar dalam negara kami telah terjadi, suksesi kepemimpinan telah terjadi. Apapun yang telah Tuhan tetapkan sebagai pemimpin kami, siapapun dia, kami mohon Tuhan terus menuntun dia dengan hikmat-hikmat daripada Tuhan. Biarlah segala apa yang dia kerjakan, hikmat Tuhan boleh berlaku. Dan kami sebagai bangsa, kami begitu menikmati akan kesejahteraan, akan kedamaian di dalam negeri kami, dari pemimpin yang telah Tuhan berkati. Kami juga berdoa akan rencana pemilihan kepala daerah di bulan November nanti. Doa kami, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memberikan aman di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, berbangsa, di dalam proses pemilihan kepala daerah nanti. Kami berdoa buat aparatur negara yang menjaga keamanan di dalam negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar, karena Tuhan campur tangan di dalam semuanya itu. Tuhan yang baik, saat ini kami juga bersatu hati, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Andika Perkasa yang akan mencalonkan menjadi gubernur daerah Jawa Tengah. Tuhan, kami percaya bahwa setiap hati, setiap tujuan yang baik, Tuhan pasti mengabulkan, Tuhan pasti berkenan. Untuk itu lewat doa kami, Tuhan, dalam perkenanan Tuhan saja, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi tujuan dari Bapak Andika Perkasa untuk menjadi pemimpin di daerah Jawa Tengah, ke dalam tangan Tuhan saja kami berserah. Terima kasih Tuhan, kami yang datang pada sore menjelang malam hari ini, kami datang dengan membawa banyak hal, pergumulan-pergumulan kami, baik secara pribadi, rumah tangga kami. Engkau lihat satu persatu, Engkau tilik satu persatu kami. Engkau adalah jawaban-jawaban daripada semua itu Tuhan. Teguhkan iman percaya kami bahwa Engkau Tuhan yang menjadi harapan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu di PD Birawa yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan. Lewat makanan, obat-obatan, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Yang boleh bersuka cita lewat ulang tahun, yang boleh bersuka cita lewat ulang tahun hari perkawinan, terkhusus buat Opa John dan Oma Siska. Kami berdoa terus Tuhan beri mereka sehat, Tuhan pelihara kehidupan mereka.
Bahkan janji Tuhan, sampai rambut memutih, Tuhan tetap menggendong mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertumbuhan iman kami lewat persekutuan yang indah yang tiap kali kami ikuti di tempat ini. Kami terus ditambah-tambahkan iman percaya kepada Tuhan. Kami ditambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi surat terbuka dimanapun kami berada. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat Bapak Irawa dan Ibu RT di tempat ini yang sudah membuka hati dan membuka rumah mereka untuk kami boleh bersekutu di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Itu doa kami Tuhan. Engkau tahu, Engkau lihat apa yang mereka lakukan. Amen. Yang terbaik Amen. bagi kami yang datang di tempat ini. Amen. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Pak. Khusus buat Pak Pirawa Yeah. Amen. sebagai anggota kepolisian. Tuhan berkati hamba ini di dalam pekerjaannya. Tuhan. Tuhan yang mampu Berikan kelancaran, mendengarkan berikan kesehatan buat hamba-Mu ini. Biarlah segala sesuatu yang menjadi pekerjaan Bapak Irawa, Tuhan turut campur di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu RT di dalam pekerjaannya. Apapun yang ia kerjakan, tetap Tuhan menjadi pemimpin. Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak terkasih Alvaro yang ada di Australia, juga Michael yang ada di Jepang, dan Edgar yang ada di Jakarta ini. Dalam proses hidup mereka, dalam proses kuliah sekolah mereka, Tuhan terus memberkati anak-anak ini. Sehingga tiba saatnya nanti mereka akan memetik hasil buah daripada hal yang baik yang telah dilakukan kedua orang tua ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang pada hari ini dengan membawa pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, kami percaya Engkau adalah jawaban daripada semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami juga teringat akan hamba-Mu Bapak Bobi dan istri yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan memberkati lewat obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam pengasihan-Mu saja ya Tuhan, kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih sayang-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian, katakan kami memuji bersama.
bersyukur limpah terima kasih untuk keajaiban kasih setiamu yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pada malam ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur ibadah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami diberkati baik lewat pujian penyembahan maupun lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bersyukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena kami percaya setiap kami yang datang dengan pergumulan, mereka memperoleh jawaban atas kebenaran firman. Kami percaya, kami imani Tuhan yang sakit disembuhkan, ada mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami terima berkat Tuhan, kami mau memberkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Valdo Miro Siwalete. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita melepaskan berkat untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah semua yang hikmat yang daripada Tuhan yang Dia sampaikan, biarlah itu yang sudah memberkati kita. Dan saat ini kita lepaskan berkat untuk senantiasa Tuhan menolong dia, memampukan dia untuk dia boleh menggenapi setiap rencana Tuhan yang boleh terjadi, yang Tuhan inginkan untuk dia boleh lakukan dalam kehidupannya. Mari kita doakan dalam nama Yesus. Kami memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Valdo Miro Siwalete bersama istri dan kedua anaknya. Tuhan, Engkau yang menaruh beban di dalam hatinya untuk dia menjadi pemberita kebenaran-Mu, untuk dia menjadi pengkhotbah, untuk menyampaikan firman kebenaran. Biarlah kuasa firman disampaikan, biarlah firman yang Tuhan titipkan, yang Tuhan taruh dalam hatinya, boleh dia bagikan di dalam keperkasaan Tuhan. Dia boleh menjangkau sebanyak mungkin jiwa, dan banyak jiwa diberkati lewat pemberitaan firman yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kami memberkatinya dengan kesehatan, kami memberkatinya dengan berkat-berkat yang dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita terima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari buka hatimu dan angkat kedua tanganmu untuk kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Taruh tanganmu yang berlubang patuh di setiap dahi kami, karena kami butuh berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera, sukacita yang berlimpah. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat kekuatan yang berlimpah-limpah, kesehatan yang berlimpah-limpah, Tuhan jaga dalam kehidupanmu. Engkau dipulihkan, pemulihan daripada Tuhan terjadi dalam hidupmu. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, kita ambil waktu dulu sebentar Bapak Ibu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Syukur Tuhan kepadanya. Amin.